Sriwi Jatiningsi. Kepada beliau dipersilakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna min ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahih syukri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ja'alana Allahu minal a'idin wal faizin. Jawab, Bu. Apa artinya minal a'idin wal faizin? Pantesan gak dijawab waktu saya. Bener gitu, mohon maaf lahir dan batin artinya. Nah, apa tuh? Kembali ke suci. Idul Fitri atau kembali ke suci. Lengkapnya itu adalah doa. Ja'alanallahu minal a'idin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kami semua, kita semua orang yang a'id. Apa itu a'id? Kosong dosanya, bersih dosanya, fitri kembali. Wal faiz, dan menjadi orang-orang yang faiz, yang sukses, yang pahalanya banyak, yang menang. Apa yang menangnya? Karena semua amalan soleh kita di bulan Ramadan dapat pahala dari Allah, dan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Rasul, sebagian besar yang saum di bulan Ramadan itu gak dapat apa-apa, cuma dapat lapar apa haus aja. Tapi kalau orang yang faiz, pahalanya dapat semua. Saumnya dapat, sedekahnya, tilawahnya, tarawihnya, qiyamul lailnya, iktikafnya, semua dapat sama Allah, dikasih pahala. Itu namanya faiz. Aid apa? Apanya yang kosong? Dosanya. Faiz apa? Apa tadi? Menang banyak. Faiz itu karena pahalanya banyak. Ja'alanallahu minal a'idin wal faizin. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang dosanya bersih dan pahalanya banyak. Nah, jadi jawabnya gimana tuh? Amin. Jadi jawabannya bukan sama-sama, saya juga minta maaf lahir batin. Jawabannya amin. Itu jawaban pendeknya. Jawaban panjangnya gimana? Amin ya rabbal alamin. Itu juga tuh. Jawaban panjangnya kullu amin wa antum. Semoga sepanjang tahun kalian berada di dalam kebaikan.
Siapa yang udah tahu? Nanya gitu kalian. Siapa yang sebelumnya udah tahu ngaco? Berarti kalau nggak ada ngaco, semuanya baru tahu hari ini. Betul? Alhamdulillah. Masih dikasih umur oleh Allah untuk tambah ilmu ya? Astagfirullah. Mana aja yang berapa tahun baru tahu juga. Ucapin minal aidin wal faizin udah ribuan kali ya. Udah berpuluh tahun gitu. Masya Allah. Alhamdulillah masih diizinkan dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatina wa shadaqatina wa balaghna Ramadan. Semoga Allah menerima saum kita, salat kita, rukuk kita, sujud kita, tilawah kita, sedekah kita, dan Allah menyampaikan kembali kita kepada bulan Ramadan di tahun yang akan datang insyaallah. Ibu-ibu rahimahullah, hari ini halal bihalal katanya ya? Halal bihalal. Udah salamannya? Udah usumi waktu sholat id ya? Kenapa sih kalau lebaran tuh harus minta maaf segala bu? Maaf-maafan gitu. Kata teman yang sebelah, ibu Sri kita bid'ah tahu nggak ada dari Rasulnya, jangan gitu. Bener bu? Iya emang kagak ada Rasul habis sholat id terus berputar gitu satu-satu. Minul aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, kagak ada. Kata teman sebelah itu bid'ah sufi. Kenapa bid'ah sudah? Kagak dicontohkan oleh Rasul lah. Ke haji pakai pesawat juga kagak dicontohin Rasul. Iya. Kenapa kita harus maaf-maafan sama sesama muslim setelah ba'da Ramadan supaya kita benar-benar aid. Apa tadi aid? Kosong apanya? Kalau kita salat taubat minta ampun kepada Allah, insyaallah beres Ramadan dosa kita ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa-dosa kita sebutin. Tapi kalau dosa sama manusia, kalau dosa sama manusia nggak hapus, nggak dilubarin, nggak dimaafin sama manusia, nggak akan bisa aid kita. Iya, mana yang lebih gampang, ngapus dosa ke Allah atau ke manusia? Allah. Salah. Lebih susah ngapus dosa ke manusia, ngapus dosa sama Allah selama kita masih ada nyawa di badan kita, belum sakaratul maut. Dosa syirik sekalipun diampuni Allah. Tinggal taubat, istighfar, paling banter, paling top sholat hajat, habis itu beramal soleh, beres. Tapi apa kalau sama manusia? Aturannya ibu, kalau minta maaf sama manusia, ibu harus sebutin kesalahannya. Pok, maafin ya Pok ya, kemarin tuh saya pernah ngegibah Pok, saya tuh pernah ngelikin sih Pok itu bajunya kayak begini banget. Dosa itu. Tapi Bu Sufi kalau disebutin nanti malah jadi ribet nanti orang. Ah, udah kalau gitu TST aja ya. Ngaku lah, salah satu yang pasti kita pernah ngegibahin saudara kita. Kenapa sih ini ibu ketawa di salahnya ribet banget ya, nggak harus ragaman lagi, nggak tahu apa nih seragam itu mana? Gosip ini mau ketawa di salahnya. Giliran yang lain jadi panitia ini gitu amat sih benar-benar panitianya. Ini masa musuhnya cuma gitu doang? Itu digibahin semua. Itu kalau mau benar-benar bersih harus minta maaf, disebutin kesalahan-kesalahannya. Ayo, beratkan mana sama Allah apa manusia? Itu kalau beneran sebutin satu-satu halal-halal 24 jam. Kagak kelar-kelar. TST aja ya. Tapi kalau TST itu harus benar-benar lebaran. Saya pernah baca buku sejarah lebaran. Ada yang tahu lebaran asalnya dari kata apa? Kalau di negara lain Idul Fitri ya Idul Fitri aja, kagak ada nama lain. Di Indonesia mah ada nama lainnya.
Dari wong Jawa, lubaran itu ngebebasin. Udah ya Bu, kita saling lubar. Gak ada lagi ganjelan di dalam hati kita, gak ada lagi ngedumel. Kalau benar-benar udah lebaran, Ibu harus lubar. Gak boleh lagi dibahas-bahas. 7 kali lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Beres lebaran ke-7, ada tetangga baru pindah, Bu, jangan mau ketemu sama si itu. Dia mah kalau dia lebaran nanti ada kembaliin. Sekali kembaliin rusak ya. Hati-hati Bu sama ibu. Padahal udah salaman 7 kali lebaran. Makanya kalau lebaran itu hati kita harus lubar. Apa lubar? Bebas. Bersih, gak punya lagi ganjelan sama orang, sama suami, sama anak, sama tetangga, sama mantu, sama besan, sama siapapun. Lubar. Laburan, lubaran, luberan. Kenapa kalau Ramadan beres kemudian Syawal kita harus luberan? Suatu ketika Rasul mau sholat Id, ada seorang anak kecil menangis setengah jalan. Kenapa kamu nangis? Saya nggak punya makanan ya Rasul. Saya nggak punya pakaian yang bagus ya Rasul. Akhirnya Rasulullah menghimbau para sahabat, ini mau Idul Fitri, perhatikan sekelilingnya. Khawatir ada anak yatim, fakir, miskin yang tidak bisa makan di hari raya. Maka luberan, berbagi. Kerasa nggak? Kalau lebaran Bu ya, kita ngerantang. Di sini gimana? Ada ngerantang itu. Kalau apa? Ramadan terakhir kan kita ngerantang Bu ya. Ngirim opor, ngirim sayur bolong, apa segala macam gitu. Itu namanya luberan. Anak yang kagak biasanya dibeliin baju lebaran, dibeliin baju lebaran. Yang biasanya kagak dikasih jajan, dikasih jajan banyak, disebut angpau. Sejak kapan itu duit lebaran dibilang angpau ya? Itu kan punyanya orang gongsi pancai. Kenapa jadi ada di lebaran ya? Menunjukkan sukacita kita kalau lebaran kita berbagi dengan yang lain. Luberan, laburan, hapus dosa-dosanya. Lubaran, dibebasin, dihilangkan ganjelan artinya. Luberan, saling berbagi. Jadi ya lebaran ditambah sama pemerintah liburan. Iya kan? Liburan. Itu sejarahnya Bu. Kenapa katanya kemudian lebaran? Di sini ini tuh maksudnya Depok ya? Depok ya? Kabupaten Bogor. Kok ada disebutin ya? Mungkin berarti masih Sufi ya di sini ya? Sufi enggak? Sufi enggak? Nama saya Sufi Sunda Pisan. Kalau saya ngomong Sunda kagak ngerti. Katanya Bogor, Bogor kan Jawa Barat aku. Berarti ini Sunda coret. Kalau kakek yang datang ke sini kagak bisa ngobrol. Di sini lebaran bikin kupat apa kagak? Tahu kupat singkatannya apa? Hah? Tahu nggak kupat singkatannya apa? Ini di buku sejarah yang saya baca. Apa Bu? Apa Bu? Ini kalau masih ada yang bicara saya nggak lanjut bicara, biar ibu aja bisa ya. Kupat itu dalam buku sejarah yang saya baca itu kepanjangan dari ngaku ningol pat. Artinya apa? Ngaku salah. Jadi beres Ramadan kita tuh harus punya rasa kepada Allah, ya Allah saya tuh benar salah. Kemarin saya tuh nggak suka ngaji. Kemarin saya tuh nggak suka ke masjid, nggak suka taklim, nggak suka zikir. Kemarin saya tuh masih mendelak-delik
masih suka nyubit anak, ngaku lepas. Kepada Allah kita ngaku lepas, kepada manusia juga ngaku lepas. Makanya ada kupat. Itu di buku sejarah. Asalnya di Jawa itu nggak ada kebiasaan bikin kupat. Kupat itu nggak ada. Ya lontong aja dibulet-bulet pakai daun pisang. Kupat juga itu dari lakune papat. Apa artinya? Amalannya 4. Kalau beres Ramadan, amalkan 4 perkara ini, kata para imam. Ini urusannya para wali songo, Bu, ya. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua salat Id, yang ketiga takbiran, yang keempat maaf-maafan. Keren ya para ulama dulu tanya, Bu, ya. Sekarang mah kita melihat kupat, iya kan? Ternyata itu punya makna yang sangat luar biasa. Supaya apa? Supaya masyarakat itu ngerti ajarannya, tapi dengan cara yang mudah. Dulu kalau bikin lontong pakai daun pisang, tapi kalau kupat pakai apa, Bu? Pakai janur kelapa. Lalu janur kelapa itu dianyam-anyam. Padahal kalau dilihat gampangan, pakai daun pisang ini. Beberin, ceplok, bungkus, ikat, beres. Tapi kalau bikin kupat, julat jalitro. Bahasa Sunda kan. Ada yang ngerti kagak? Beranyam-anyam gitu, Bu, saling bertaut kan? Itu tuh merasa dijadikan begitu oleh para wali supaya orang tuh ngerti kalau melihat ketupat di hari raya harus punya rasa bahwa kita tuh harus saling bertaut satu sama lain, bersilaturahmi, menguatkan ukhuwah. Maka kalau kita sekarang melihat ketupat, bukan cuma ketupat doang yang dilihat, filosofinya, ajarannya dari para wali. Oh, makanya kupat itu pakai janur dianyam-anyam, simbolnya supaya kita di bulan Syawal ini saling bermaafan, saling menguatkan silaturahmi. Makanya daunnya disebut janur. Tahu janur apa artinya? Jalan nur. Apa artinya, Bu? Artinya apa bahasa Indonesia? Jalannya cahaya. Kalau kita sudah diampuni dosa oleh Allah, dimaafkan oleh manusia, kita saling bertaut satu sama lain, saling menguatkan silaturahmi, jalannya cahaya menuju surga. Siapa yang baru tahu sejarah itu hari ini? Tadi baru tahu, ini baru tahu. Terus ngajarin serangannya apa? Alhamdulillah, astagfirullah, kemana aja? Alhamdulillah. Saya juga tahu pas saya kuliah, kemarin kuliah S2, ada lagi di perpustakaan buku apa, jadi baca, ternyata Masya Allah banyak sejarah ya. Nah, maka di bulan Syawal ini kita harus benar-benar setelah kita dosanya bersih, pahalanya banyak, maka status kita harus Syawal. Apa artinya Syawal? Yang bisa jawab saya kasih door prize. Ada 40 robanat doa yang diawali dengan robanat plus di dalamnya doa supaya kita menjadi orang tua soleh dan doa untuk anak-anak kita. Ternyata ada beberapa doa di dalam Al-Quran untuk anak yang kebanyakan jamaah nggak hafal. Kalau saya ngetes ke puluhan ratusan majelis taklim yang saya datang insya Allah, itu kalau saya tanya misalnya gini, Bu, tahu nggak di Al-Quran itu ada doa supaya anak kita kagak dibully? Tahu? Tahu nggak doanya bagaimana? Enggak. Ini Al-Quran kita sama apa kagak? Kok di Al-Quran saya ada? Ada, Bu. Waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim ya Allah.
Allah, jadikanlah hati-hati manusia itu cenderung sayang pada anak saya. Wih, apa kata? Hafalin dong, ini ada di sini. Surat apa? Intip aja di sini. Enggak. Kalau yang mau beli mah enggak. Saya sedang fundraising, mencari donasi untuk pembebasan lahan di pondok Quran saya. Ini harganya 15 juta. Yang ini harganya juga 15 juta. Ini doa-doa dan susunan apa yang harus didoain ketika saya di Arafah. Bu, di Arafah itu nanti kalau ibu haji, udah pada haji semua? Didoain kagak diamin. Nanti kalau ibu haji tuh kita di Arafah baca doa itu dari baca zuhur sampai azan maghrib 6,5 jam. Kalau nggak disiapin kakak bisa bu. Habis doa udah doa yang apa aja cuma sedikit ya. Baru setengah jam udah kelar, baru sejam udah kelar, padahal waktunya 6,5 jam. Sini panduannya. Ini juga cuma 15 juta. Kalau ini kumpulan hikmah, tulisan saya kumpulan hikmah ya kayak apa ya? Kayak saya ketemu ibu-ibu di supermarket lagi makanin lengkeng, bari pilihin, bari makanin lengkeng. Kata saya ini gimana urusannya? Halal apa haram? Haram lah. Orang mau diminta izin sama satpam bukan punya satpam tuh lengkeng. Mau diminta izin sama kasir juga bukan punya kasir. Gak boleh. Nah itu kayak gitu. Masa harus masuk neraka gara-gara satu butir lengkeng kan bu? Kadang-kadang orang gak hirau dengan dosa-dosa kecil seperti itu. Nah itu di sini ada. Kalau yang ini untuk orang tua atau untuk murid, ini ada 50 hadis sikap Nabi kepada anak-anak. Jadi dari sini kita belajar. Oh kalau anak berbohong, Rasul itu gimana sih anaknya? Kalau anaknya nggak pede, gimana caranya sih? Itu ada di buku ini. So, siapa yang tahu apa arti kata syawal? Ngacu. Apa? Peningkatan, masya Allah. Mau yang mana? Ini aja dah. Ini doa untuk anak ada di sini ya. Semoga ada suami. Syawal itu artinya meningkat, artinya bertambah. Itu artinya syawal. Jadi kalau Ramadan artinya apa Ramadan? Panas, membakar. Kalau Ramadan itu artinya panas. Nah biasanya bu kalau di bulan Ramadan unta di Arab itu nggak ada repong aja. Tahu repong? Tahu ya? Mager. Agak mau gerak tuh. Unta tuh kalau bulan Ramadan saking panasnya. Kalau Ramadan udah berakhir, unta itu pada bangun tuh. Nah asalnya orang Arab menyebut kalau unta tuh mulai berdiri, pantatnya diangkat ke atas, dia mulai berdiri, namanya sawal. Asal kata ini. Jadi setelah Ramadan kalau kita benar-benar apa tadi kalau benar-benar kita faiz, maka insya Allah kedudukan kita syawal naik, kedudukannya meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajatnya meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertambah kebaikannya, bertambah amal solehnya, bertambah kuat imannya. Itu artinya syawal. Maka kita diminta doa sama orang lain, kullu amin wa antum bi khair, supaya baiknya tuh sepanjang tahun, gak cuma beres Ramadan doang. Susah apa susah banget? Mempertahankan sepanjang tahun kagak punya dosa, pahalanya nambah terus kagak berkurang. Susah apa susah banget? Buru-buru setahun baru sehari beres Ramadan. Ini dosanya udah kosong nih, udah air nih. Begitu maghrib, gufirallahu ma taqaddama min dzambi. Sholat id ke lapang, ngeliat orang pakai baju ini, orang pakai baju pesta. Itu yang asalnya dosanya 0, pecah telur.
gitu saudara. Pahalanya udah banyak nih. Ada tetangga nanya, "Neng, kemana aja kagak kelihatan?" Alhamdulillah, saya mau itikaf 10 hari. Kayaknya saya pada pernah lakukan. Itu yang asalnya pahalanya faiz langsung berkurang. Udah, karena ria susah mempertahankan aid wal faiz. Kalau kita syawal itu bukan cuma ibadahnya yang syawal, bukan cuma iman yang syawal, tapi akhlaknya, ukhuwahnya juga syawal. Apa tadi artinya syawal? Coba sekarang kita hitung. Kalau kita mau tahu apakah kita udah benar-benar syawal, apakah kita benar-benar meningkat, berarti kan kita harus tahu kita ini habis lulus apa kagak sih dari soal Ramadan. Ya. Supaya kita tahu kita tuh berhasil atau tidak, kita harus menilai nih sukses atau enggak. Apa yang jadi tujuan Ramadan di dalam Al-Quran? Ada 3. Yang pertama, la'allakum. Yang kedua, baru 2 kok udah dingin. La'allakum. Salah, berhabul salah. Siapa? Ayo. Ayat 185, 183. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tashkurun. Ada di ayat 185. Setelah Allah jelaskan tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man kana shahidan minkum dan seterusnya. Diatur di situ tentang Ramadannya, tentang qadanya, tentang segala macamnya, fidyahnya dan segala macam. Di ujungnya Allah katakan la'allakum. Kenapa yang dijelasin nama Pak Ustadz cuma la'allakum tattaqun dulu ya? Yang ketiga di bulan Ramadan itu la'allahum. Salah. Apa? Ada Bu, itu di ayat 184 surat Al-Baqarah. Ayat tentang Ramadan itu kan sampai 187. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun. Supaya kamu makin takwa, makin bersyukur, makin jadi orang pintar yang bijak dalam memilih amal. Nah, 3 tuh karakter. Ada yang baru tahu hari ini? Ya. Kenapa baru tahu semua ya? Tahu syukur la'allakum tattaqun, tapi itu aja yang dibahas Pak Ustadz kebanyakan ya? Ya. Bu, kalau takwa itu udah banyak yang bahas. Agak usah banyak-banyak deh. Di Al-Quran tuh ciri takwa berpuluhan. Saya minta sebutin 5 aja. Ada yang mau sebutin? Tapi dengan dalilnya. Di surat apa ayat berapa? Susah banget. Gampang. Ini kalau saya sebutin ayatnya ibu saya jamin ibu hafal semua. 100% ibu hafal semua insya Allah. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus bima unzila ilaika. Lu apa? Dia rendah hati ya Allah. Khawatir banget ditanya kagak ada yang bisa jawab. Takut teriak Bu Sufi. Saya mau takut teriak. Ternyata pada pinter ini muridnya Muhammad. Masya Allah. Ciri orang takwa itu kata Allah yang pertama yu'minuna bil ghaib, beriman kepada perkara yang ghaib. Yang ghaib itu bukan kalau wewek kuntilanak semanis jembatan merah. Bukan. Allah ghaib, malaikat ghaib, rasul, hari akhir, kematian, alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab, as-sirat, al-qantarah. Allah itu semuanya ghaib. Semakin kita beriman kepada yang gaib, maka orang itu akhlaknya akan semakin
Dibilang ke suami mau kemana mah, mau ke pengajian, gak taunya healing, soalnya ada kafe baru yang instagramable banget. Kalau kita beriman kepada hari akhir, ya Allah gak boleh berbohong. Bisa jadi sampai suami mati, sampai kita mati kagak ketahuan, tapi nanti di padang mahsyar akan dilihat. Ya kan? Nanti kita berdiri di padang mahsyar berapa lama? Berapa lama? 50.000 tahun. 50.000 tahun nanti kita berdiri di padang mahsyar melihat tayangan manusia dari zaman Nabi Adam pertama diciptakan sampai manusia terakhir yang diwafatkan oleh Allah, semuanya bakal ditayangin dan semua orang bakal nonton. Jadi waktu ibu mobil terus nggak diiniin ke itu, kelihatan kan? Pedagang yang ngurangin timbangan nggak ada yang tahu, kelihatan tadi padang mahsyar. Gerundelin mertua kagak ketahuan mertua, kelihatan tadi padang mahsyar. Kalau semua dosa kita itu kelihatan oleh orang-orang yang kita zalimi, yang kita gibahi, yang kita tipu, yang kita bohongi, kalau mereka tidak ridho, kita harus bayar dengan pahala yang kita punya. Kalau orang nggak beriman kepada perkara yang bodoh amat, tak suka-suka gua lah, ngomong apa kayak begitu, mau kata yang penting selamat. Pikir mereka kalau selamat di dunia, selamat di akhirat kan? Makin beriman kepada malaikat, makin yakin kita ada malaikat yang menghitung perbuatan kita. Hati-hati kita beriman. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu huruf keluar dari mulutmu, dari perkataanmu, kata Allah, kecuali Allah sediakan malaikat yang sangat dekat dan malaikat yang sangat detil dalam mencatat. Yang ditulisnya bukan kata, tapi huruf. Ma yalfizu. Tidaklah ada satu huruf pun. Bayangin. Kok huruf Sufi? Allah Maha tahu. Yang punya makna sekarang bukan cuma kata, huruf juga punya rasa. Coba ibu nge-WA sama anaknya, di mana dek? Nanti tolong beliin ibu soto ya. Terus dijawab sama anaknya, H. Apa artinya? Ada rasa? Kan kita tahu kalau tulisan itu berarti itu si adek gerundel, ya kan? Itu huruf loh, bukan kata. Ibu di grup posting, aku baru bikin bolu dong, tapi agak bantet. Terus ada yang jawab WK. Sedih apa sedih? Itu bukan kata, itu huruf, tapi nyakitin hati. Dihisap. Ma yanfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Kalau kita nggak yakin bahwa ada malaikat yang sangat dekat dan sangat detail akan menghisap semua kata-kata kita, nggak akan ada orang sembarangan komen, nggak akan ada orang sembarangan semua dikomenin. Nggak, kata Rasul, cukup dikatakan pembohong bukan ketika dia berdusta, tapi kalau dia ngomongin semua yang dia lihat, atau bahasa sekarang oversharing. Lihat ini diinfoin di grup, lihat ini diinfoin di grup. Tapi musuh itu yang benar semua tahu, tetap gak boleh oversharing. Isuk-isuk sharing bermasak lawan siang, gak boleh. Kata Rasul, cukup dikatakan pendusta orang seperti itu. Kalau kita yakin bahwa malaikat kita ada malaikat yang mencatat huruf-huruf yang keluar dari mulut kita, dan gak akan ada yang ember. Pasti kita akan mikir mau ngomong apa. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, ajat dalam salatnya enggak goyang pakai make up 5 juta. Ada yang kagak salat gara-gara make up 5 juta? Ada. Orang mau nikahan, mau apa? Pada hati bang jadi pagar ayu doang. Jam sholat lewat, apalagi kalau hajat di kampung-kampung tuh biasanya kan dari pagi sampai jam 2 pagi kan ya.
Dia lapang sholat, dia sedih dia sholat, dia susah sholat, dia senang sholat, dia mungkin sholat di perjalanan sholat. Bahkan Rasul mengajarkan di peperangan pun harus tetap sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Banyak-banyakin infak dah. Dilatih nggak bulan Ramadan kita banyak sholat? Dilatih. Dilatih nggak iman kepada yang gaib di bulan Ramadan? Dilatih. Ada di antara ibu sendirian di rumah, pas buka kulkas ada es buah sisa bukaannya, dimakan apa kagak? Iman kepada yang gaib kan? Banyakin sholat dilatih nggak Ramadan? Nggak biasa nambah 11 rakaat, minimal 11 rakaat, menambah ya bu Ramadan. Infak dibanyakin kagak? Wow. Kalau kita masih berpikir tapi musuh disayang kalau mau infak sekarang, soalnya sekarang pahalanya standar, kalau Ramadan apa pahalanya berlipat tuh. Ntar aja di Ramadan dia kali umurnya kalau nyampe, kalau kagak sedekah kagak mati ya. Sedekah. Ternyata terbukti kemarin Ramadan kita banyak sedekah, bangsa nggak sekarang? Belum bangsa dulu nih. Tidak ada ternyata kita bagi-bagi makanan tiap hari tetap aja kita makan 3 kali sehari sekarang. Iya kan? Lanjutkan sedekahnya supaya kita masuk kategori orang takwa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman kepada Al-Qur'an. Dilatih enggak bulan Ramadan? Yang biasanya kagak hatam ini hatam, ya. Sini yang paling tinggi hatam, ada yang hatam 10 kali kayak Rasul? Ada bu? 9 kali? 8 kali? Ini beneran ngacung ya, kalau pas saya tanya ngacung ya. 7 kali ada? 6 kali? 5 kali? 4 kali? Belum ada juga. 3 kali? Berapa bu? 3 kali. Nah, pasti bonus ya, yang 3 kali bacanya paling banyak. Bu yang mana bu? Bisa tukar-tukar nanti kan ya. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk beriman kepada Al-Quran, dan iman itulah yang membuat kita lawan itu namanya pegel, lawan ngantuk, pengen tilawah banyak. 1 huruf 10 kebaikan di luar Ramadan, 1 huruf gak tahu batas kebaikan yang benar gimana di bulan Ramadan. Kalau benar kita takwa, yuk makin beriman pada Al-Quran. Dibaca Al-Qurannya, ditadaburi, dibaca terjemahannya, baca tafsirnya, dipikirin ngamalinnya gimana. Ada yang di sini udah hatam tilawah Al-Quran tapi terjemahannya sudah hatam, barakallahu fiik. 1 kubu untuk lo prestasi. Enggak, saya kasih hadiah lagi maksudnya. Yang lain ada yang sudah hatam terjemahan berapa kali? Belum? Nah, saya PR itu minimal seumur hidup sekali kan baca tuh terjemahannya. Kalau kita cuma ngarepin pahalanya doang, kan baca Al-Quran cuma baca hurufnya juga berpahala, kusubin bener berpahala, tapi kagak akan efek ke amal soleh kita. Ibu tahu nggak di Al-Quran ada rumus diet? Bu, pengen diet kagak? Tahu rumusnya di Al-Quran? Ada rumusnya di Al-Quran. Halalan, thayyiban, wala tusrifu. Lalu kata Allah, waltanzur, bukan apa? Falyanzuril insanu ila ta'amih. Kalau kamu mau makan, kata Allah, timbang-timbang untuk makanan, hitung-hitung untuk makanan, detil perhatiin kira-kira ini kebutuhan kalorinya berapa ya. Kalau saya makan nastar setengah toples, kira-kira gimana efeknya? Kata Allah, falyanzuril insanu ila ta'amih. Kalau kamu mau makan, perhatiin detil itu makanan. Halal gak? Toyib gak? Kalau halal gampang sekarang ya? Gampang banget sekarang milih makanan halal. Yang paling susah itu milih makanan yang toyib. Kalau halal itu kan urusannya
masuk kamar orang tua diatur. Apal ayatnya. Niajarin yang mana anak kecil begini. Itu ada di Al-Quran. Kalau anakmu yang belum balik mau masuk kamar orang tua, mau masuk kamar orang dewasa di 3 waktu, maka dia tidak boleh masuk kecuali setelah diizinkan. Oh, ada itu di Quran tuh. 3 waktunya kapan? Ba'da Isya, qabla subuh, sebelum subuh, dan ba'da zuhur. Kapan Bu? Ba'da Isya, sebelum subuh, ba'da zuhur. Di 3 waktu itu kalau anak mau masuk kamar orang lain tidak boleh masuk kecuali sudah dapat izin. Itu apa? Perintah Allah. Itu bukan aturan Pak RT. Perintah Allah. Nah, kalau kita baca terjemahannya, panduan hidupnya akan ketemu. Kalau kita nggak baca terjemahannya, kagak dapat apa-apa. Tapi kalau wayang Gusupi dapat pahala, yes. Tapi Al-Quran itu pedoman hidup. Ibarat kata kita mau ke Jogja, nggak tahu peta, tapi petanya cuma kita liatin aja, pelolototin. Oh, yang ini merah, yang ini biru, yang ini hijau. Kita kagak ngerti merah apa, biru apa, kecebur bisa. Yang terakhir ciri orang bertakwa itu adalah kepada hari akhir kita punya keyakinan, bukan lagi iman tapi yakin. Nah, udah itu tanda-tandanya orang bertakwa. Berikutnya di surat Al-Imran ayat 133 sampai 135. Ini baru masuk temanya. Baru masuk tema. Udah jam berapa nih? Udah sejam saya ngomong. Gak berasa. Emang kalau saya udah megang mic, rem saya belum. Salah satu ciri orang bertakwa itu kata Allah adalah orang yang al-kazimina al-ghaiz, orang yang mampu menahan marah. Wa'afina 'anil nas, orang yang pemaaf kepada manusia. Jadi kalau kita tadi udah lubaran, udah pemaaf kepada manusia, maka dalam menjaga ukhuwah, dalam menjaga silaturahmi itu bisa lebih mudah karena kita tidak punya ghil di dalam hati. Apa ghil? Rabbana wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan Kau jadikan di dalam hati kami perasaan ghil kepada saudara-saudara kami yang beriman, tetangga kami, teman majelis kami, teman arisan, teman tahsil, teman taklim. Jangan ada ghil. Apa itu ghil? Ghil itu apa ya? Ghil itu biangnya sebelum orang hasad, sebelum orang suuzon, itu ghil dulu. Ghil itu kalau kata orang Sunda goreng hati. Apa bahasa sininya? Bukan prasangka. Kalau prasangka suuzon, ya jelek hati aja gitu Bu. Julid aja gitu bawaannya. Kalau orang punya ghil di dalam hati, jangankan orang yang salah, orang yang benar itu tetap salah juga tadi. Itu orang ghil. Misalnya gini nih, ada orang nih nganterin oleh-oleh ke kita. Bu, saya dari Bandung nih ada ubi cilembu, manis banget ubi cilembunya. Kalau nggak punya ghil nih, hati yang bersih, Masya Allah, ya Allah, sampai ingat ya sama saya. Terima kasih ya Bu, mudah-mudahan samanya berkah nanti dengan rezeki yang berapa berapa. Senang. Kalau perasaan senang itu akan makin dekat atau makin jauh dekat? Nanti kalau ibu pergi kemana akan ingat lagi nggak tuh sama tetangga yang baik? Ingat. Tapi kalau punya ghil, Bu, saya ada ini oleh-oleh, saya udah dari Bandung ini. Oh, pamer kita bukan bisa piknik ke Bandung pakai nasi oleh-oleh aja pulang-pulang. Itu orang yang hatinya kotor. Hatinya kotor. Sinetron banget, kaciri sebelum sinetron. Jangankan ngelihat orang yang jelek, yang niatnya buruk, yang niatnya baik aja di mata orang yang hatinya kotor tetap salah. Benar gak? Kita berdoa kepada Allah bukan minta dijauhkan dari suuzon, dari hasad, dari dengki, enggak. Tapi Allah ngajarinnya supaya hati kita bersih dari ghil.
Hati yang kalau hati yang kotor Bu, apa aja juga jadi salah. Sok aja. Tapi kalau hati kita bersih, bersih kepada manusia, bersih kepada Allah, semuanya akan baik di mata kita. Pernah dengar cerita raja yang kelingkingnya buntung? Pernah? Ya, kagak pernah kita tutup pakai dongeng ya. Ada seorang raja, dia lagi berburu, tiba-tiba kena sabet, kelingkingnya buntung. Lalu kata ajudannya soleh banget, insya Allah baik raja. Apa kamu bilang tangan gua buntung sudah baik? Penjara. Dipenjarain si panglimanya. Habis itu dia pergi lagi berburu. Ketika dia berburu ke satu hutan, di situ ada pesta suku apalah gitu ya, yang sedang mempersembahkan kurban. Kurbannya itu harus seorang laki-laki dewasa yang mulus ditangkap si raja itu. Wah, ini rajanya bagus dibuat kurban. Pas mau disembelih, kelingkingnya buntung, kagak jadi. Ternyata kelingkingnya buntung, kata kepala sukunya. Jangan jadiin kurban, gak boleh berkurban dengan yang cacat. Akhirnya si raja pulang ke kerajaannya, keluarin panglima yang kemarin ditahan. Dikeluarin, ternyata benar kata kamu, kelingking saya buntung itu baik. Kalau kelingking saya kagak buntung, pasti saya udah dibunuh tuh sama kepala suku itu. Lalu kata rajanya gitu, kalau aku asalnya mau dibunuh kagak jadi, ternyata baik, benar, oke, kamu bilang insya Allah baik, saya terima. Sekarang waktu kamu mau aku penjara, kamu bilang, iya raja, saya terima, saya di penjara, insya Allah baik. Baiknya apa lo di penjara, kata raja. Kata si ajudannya, kalau saya nggak di penjara, raja pergi berburu, saya yang jadi ajudannya. Raja kagak diburu, saya yang diburu. Baru tuh si raja ngerti, ternyata semua keputusan Allah tuh ada baiknya. Cuman kadang-kadang hati kita yang kotor nggak nemu baiknya hikmah itu. Makanya setiap ada kejadian, husnuzon dulu, bersih hati sama Allah. Jangan ketika dikenai sakit, ya Allah, dosa apa aku ya Allah, kenapa dikasih ujian begini? Kata Allah, dosa lo banyak tahu. Makanya dikasih sakit, biar dosanya merata gitu kan ya. Ini mah mungkin kenapa saya ya Allah? Kata Allah, kenapa enggak? Udah, begitu kita terima takdir, letak pada takdir Allah, insya Allah akan baik buat kita. Tinggal minta tolong sama Allah, ya Allah, tunjukkan cara yang benar, saya merespon takdir ini tuh gimana. Harta saya berkurang, suami saya kau panggil, anak saya kau panggil, ini tuh tunjukin ya Allah, biar saya tuh meresponnya benar supaya dapat pahala. Begitu itu baru orang kata. Kebayangnya Bu, kalau kita bertetangga ada berapa RT nih? 19 RT, banyak banget itu. Satu RT itu satu RT berapa kakak? 20 lah minimalnya. Masya Allah. Kebayang gak ya, kalau semua penghuni rumah-rumah dari RT 1 sampai RT 19 orang yang beriman kepada hari akhir, yang kalau mau berbuat mikir dulu entar akhiratnya gimana, yang ajak sholatnya, yang sedekahnya gampang, yang Qur'annya rajin, yang akhiratnya yakin, hatinya lapang, pemaaf. Adem gak tuh tetangga apa yang gitu? Itu baru ciri takwa. Sebentar, Bu MC saya sampai jam 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya sampai jam 11. 10.15. Jadi sekarang 11.15. Berarti gak ada tanya jawab ya? Ada? Atau irahak saya jawabnya? Zuhur sekarang jam 11.56. Mudah-mudahan kita bisa. Saya singkat. Yang kedua adalah ciri orang yang makin bersyukur. Siapa yang tahu definisi syukur? Satu lagi Bu. Syukur itu apa sih Bu?
Menerima ketentuan Allah marido. Apa Ibu? Mikir sampai saya mikir. Apa Ibu? Lah, ayo Bu, apa Bu? Berserah diri? Kurang tepat sih Bu, tapi nggak apa-apa lah karena Ibu berani ngacung, saya kasih aja. Punten ya. Semoga diampuni ya. Catat, yang disebut syukur adalah, ini catat nih beneran. Catat dalam hati, kalaupun gak di atas buku juga. Bawa buku kagak? Bawa HP? Ya pasang status lah minimal. Tapi kalau pasang status, ntar besok lupa statusnya udah kehapus. Ini syukur nih. Menggunakan pemberian Allah sesuai dengan ketentuan Allah sampai Allah ridho, Allah puas pada kita, dan Allah ingin nambah kenikmatan itu buat kita. Wanita menggunakan pemberian Allah sesuai ketentuan Allah. Menggunakannya jangan menurut nafsu kita, harus sesuai ketentuan Allah. Sampai Allah puas, sampai Allah ridho sama kita. Kalau Allah sudah ridho, Allah pengen nambah nikmat kepada kita. Menggunakan pemberian Allah sesuai dengan ketentuan Allah sampai Allah ridho, sampai Allah puas, lalu Allah pengen nambahin lagi kenikmatan buat kita. Itu namanya syukur. Jadi kita bersyukur dengan mata yang Allah kasih. Gunakan mata ini sesuai dengan ketentuan Allah. Coba saya tes pelajaran IPA kelas 1 SD. Gunanya mata untuk melihat. Tahu salah teh. Salah itu. Mata itu bukan untuk melihat. Mata itu untuk melihat yang halal. Kalau ada orang auratnya kelihatan di depan ibu, mau ibu lihatin di depan mata ibu, kamu melihat? Gak boleh. Karena kata Allah, mata itu untuk melihat yang halal. Gak boleh dipakai sembarangan lihat. Bapak-bapak ada kata Bu Sufi, mata teh untuk melihat. Ini ada yang ngalangkung gitu pakai bikini dilihat, kayak gitu gak boleh. Kalau di sekolah saya punya sekolah Bu di Qurrata Aini Baitul Salam di Bogor. Saya salahin kalau ada guru yang membenarkan anak menjawab mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, bukan. Kaki untuk berjalan ke tempat yang baik, telinga untuk mendengar yang baik, tangan untuk menulis yang baik. Nah, itu. Kenapa? Karena ketentuan Allahnya begitu. Kalau kita pakai mata, pakai panca indera semua sesuai dengan ketentuan Allah, nanti Allah ridho sama kita, ditambah nikmatnya buat kita. Bukan matanya yang ditambah, tapi bisa jadi sehatnya ditambah, solehnya ditambah, berkahnya ditambah. Di misalnya, misal tahan ibu umroh nih. Sengaja saya diam dulu pengen tahu yang namanya kan. Belagu banget belum pada umroh semua juga. Nanti kalau ibu umroh apa haji? Ada pasmina bagus banget, cuman ada satu di kota Mekah. Beli buat Bu Sufi. Pas nyampe ke rumah saya kagak punya ilmu. Ini barang apaan, kotak persegi panjang begini, keset kali ya. Saya bikin keset karena saya nggak tahu itu teh apa, cara makainya gimana, harganya berapa. Kira-kira kalau ibu lihat mampir ke rumah saya, lah dipakai keset. Besok-besok ibu umroh lagi mau beliin lagi kagak? Saya pakai tuh pasmina tidak sesuai ketentuan, tidak sesuai maunya yang ngasih. Tapi coba kalau ibu ngasih pasmina ke saya, pas lihat saya live TikTok,
Sufi live-nya pakai pasmina saya. Pas papasan di kondangan, ketemu Bu Sufi, ya Allah pasmina saya masih dipakai. Berapa kali ibu melihat saya di TikTok, di IG, di YouTube? Udah follow belum? Ini ada berapa ribu ini? Ulang dari sini ya, follower saya di TikTok, di IG nambah nih, sejumlahnya masih. Emang gak punya TikTok semua ya? Kebayang gak Bu, ibu seneng gak? Pasminanya dipakai saya. Nanti kalau ibu umroh lagi keingetan gak? Kemarin yang ngeliat pasmina dipakai Bu Sufi itu beri senang. Apalagi kalau dibeliin abayanya ya. Bukan pasmina lagi nih yang dibikin, yang dikasih, tapi abayanya dikasih. Kemarin pasminanya warna biru, cakep nih kayaknya kalau abayanya biru muda gitu. Paham Bu? Jadi kalau kita bersyukur, kita harus tahu dulu semahal apa nikmat Allah, cara makainya gimana, seperti apa, baru itu namanya syukur. Kita dikasih mata, dikasih telinga, dikasih tangan, kaki, hati, otak, Quran, tetangga, anak, suami, semuanya dikasih umur, dikasih sehat, dikasih matahari. Pakai sesuai maunya Allah sampai Allah ridho, itu syukur. Jadi buat orang yang bersyukur, mau beramal tuh hati-hati kan? Karena apa? Karena kita berbuat harus sesuai ketentuan Allah. Terakhir 5 menit lagi. Siapa orang yang rasyid? Tadi yang pertama la'alakum, yang kedua la'alakum, yang ketiga la'alahum yarsyudun. Orang yang rasyid. Apa itu orang yang rasyid nih? Orang rasyid nih, kalau dia mau ngambil keputusan, mikirnya bagus. Kalau saya begini nanti akan begini, kalau saya tidak begini, oh berarti yang saya ambil ini deh. Nah itu orang rasyid. Setiap keputusannya benar, setiap keputusannya di jalan yang lurus, setiap keputusannya tidak melakukan yang haram, semua keputusannya Allah ridho. Itu orang yang rasyid. Doa enggak ibu supaya jadi orang yang rasyid? Gimana doanya? Bener-bener pada tawadhu ya. Tadi ditanya kagak ada yang jawab, gak tahu dia bisa. Ini sekarang ya saya sebutin, ibu pasti nyambung. Saya yakinlah 99% kayaknya hafal. Wahai lana, lengkapnya gimana Bu? Robbana rahmatan wahai lana. Suka pada ngebohong tuh. Tadi kagak apal, dengan aku sebutin apal. Oh itu teh doa supaya kita mendapat petunjuk Allah Bu Sufi, supaya kita jadi orang yang rasyid beres Ramadan. Iya. Wahai lana min amrina, surat apa? Ayat 10. Kagak sadar ya? Kenapa kita kagak sadar bahwa ayat itu adalah ayat supaya kita diberi petunjuk? Semua petunjuk. Wahai lana min amrina rosyada. Semua urusan kita rosyada berada di jalan yang lurus. Urusan kita banyak apa banyak banget? Ini anak saya Bu Sufi baru kelas 1 SMP, perempuan. Lagunya pengennya di kamar mulu, bentar-bentar pengen beli skincare, bentar-bentar parfum. Kalau kita nggak dapat petunjuk dari Allah, gimana caranya tuh ngadepin anak kayak begitu? Dikasih petunjuk sama Allah, bener nanti. Saya punya tetangga rese banget. Kalau kita nggak minta petunjuk Allah, yang keluar gimana? Pakai nafsu. Dia mencengin tip. Ya Arif Bu Sufi, wah ibu langsung beli speaker. Emang lo pikir lo aja punya, gue gak punya, lebih gede aja pasang. Kebayang gak kalau gak dikasih petunjuk sama Allah, urusan-urusan kita cuma diurus oleh nafsu kita sama ilmu kita yang dangkal ini. Tapi kalau dikasih petunjuk sama Allah, ya Allah, urusan susah bisa mudah, urusan pahit bisa terasa manis, urusan yang kerja kita bisa lakuin kalau kita dikasih petunjuk sama Allah. Cakep gak tuh?
kita bertetangga, kita bersilaturahim, kita bekerja sama orang yang takwa, yang syukur, bawaannya tuh benar. Ada sambungannya nggak antara takwa, syukur, dan rasyid? Ada. Apa sambungan? Ketiga-tiganya melakukan sesuatu sesuai ketentuan Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Orang yang takwa akan begitu, orang yang bersyukur ya akan begitu juga. Kalau dia tahu itu petunjuk Allah, menggunakan ini harus begini, dia nggak akan melakukan yang dilarang oleh Allah. Orang yang rasyid karena dia harus lempeng, harus lurus, harus benar sesuai petunjuk Allah, nggak akan melakukan yang dilarang oleh Allah. Bayang ya Bu ya, kalau kita bertetangga, bersilaturahmi, semuanya seperti itu. Hatinya lubar, hatinya pemaaf, udah nggak ada ganjalan lagi. Insya Allah. Tanya jawabnya kan udah ya. Tadi saya yang bertanya, ibu yang menjawab kan udah ya. Nanti semuanya dapat bukunya ya, insya Allah. Kalau beli di depan sana. Sekalian belajar, nambah ilmu, nambah wakaf insya Allah ya. Baik ibu-ibu rahimahumullah, semoga tidak memuaskan apa yang saya sampaikan. Puas apa kagak? Jangan. Talabul ilmi nggak boleh puas. Madal hayah minal mahdi ilal mahdi. Nggak boleh ada puasnya. Kata Bu Sufi itu, saya cari lagi deh ke Ustadz lain, pengertian Rasyid itu apa sih? Cari. Ya. Tapi dari yang tidak memuaskan ini, semoga Allah berkahi. Semoga menjadi wasilah kita bisa berkumpul bersama di surga Allah nanti insya Allah. Kembalikan ke Ibu MC untuk membantu tanya jawab. Terima kasih Ustazah untuk materinya. Setelah kita menyimak materi tadi, semoga sangat bermanfaat dan penuh makna. Tadi jawabnya Ustazah untuk menjawab 3 pertanyaan dari jemaah. Biasanya kalau saya ceramah jarang yang bertanya, karena udah terlalu jelas. Gak tahu karena ibu pusing. Baik, lebih baik diberikan waktunya ya Ustazah untuk bertanya. Baik, siapa yang mau bertanya kita silakan. Kagak ada yang ngacung kan, udah gak usah dipaksa Bu MC. Gak usah memaksakan diri, kalau ibu gak mau bertanya gak usah. Alhamdulillah saya biar terus. Oke. Ibu boleh mau bertanya? Ada. Gak percaya, saya ceramah udah ratusan kali Bu. Jarang yang bertanya kalau saya ceramah. Stres semua. Yang ini baru tahu, yang ini baru tahu, yang ini baru tahu kan. Jadi baru mau bertanya, ya kan? Gak usah dipaksain lah, kagak apa-apa. Udah? Kalau kagak ada yang bertanya, sini saya mau kasih oleh-oleh. Sini nih. Nah, kasih oleh-oleh nih. Salah satu ciri orang bertakwa di dalam Al-Quran adalah orang yang berdoa dengan doa ini. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Apa semua kagak? Hafal kan? Dalam surat Al-Imran ayat 16, orang bertakwa itu adalah orang yang berdoa dengan doa ini. Jadi kalau kagak kita amalin nih, belum kita amalin, kita belum bisa contreng tuh salah satu tanda orang bertakwa. Mau mencontreng apa kagak? Mau apalin? Yaudah, daripada nungguin yang bertanya susah mikir nanya apa ya, biar musuh kagak bisa jawab. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana ya Rabb kami, innana sesungguhnya kami, amanna kami beriman, faghfir lana ampuni kami, dzunubana dosa-dosa kami, wa qina jauhkan kami, adzabannar dari api. Diulang. Rabbana faghfir lana. Cakep banget, belum 1 menit loh ibu-ibu udah apa tuh 1
bukan aku yang ngomong kok ya. Coba, yang keras diulang. Gampang, asal tahu celahnya aja. Itu namanya kuantum tahfiz. Ngapalin Al-Quran beserta terjemahannya tapi dengan gerakan. Ibu jadi cepet apa kan? Robana, oh kebayang kalau yang begini teh pasti ya Allah. Innana, sesungguhnya kami amanah, kami beriman di Allah. Faghfir lana, maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Dzunubana, ini apa Bu? Kan yang jelek-jelek ya semua dosa tuh ya. Wakina, jauhkan kami ya Allah azab. Sekarang saya gerakannya, ibu lafaznya. Sekarang saya acak. Siap? Saya acak ya. Siap? Nah, hadi dia beri jaranan pelik ikutan. Surat apa? Ayat berapa? Doa apa itu teh? Cirinya apa? Cirinya orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu selalu mendeklarasikan kepada Allah, ya Allah, aku teh beriman ya Allah. Jadi harus diafirmasi terus, saya teh orang beriman. Jadi kalau ibu mau ngomongkan batur, lupa saya teh beriman. Kita dapat musibah, lupa saya udah orang beriman, innalillahi. Gitu kan? Mau melakukan maksiat, innana amanah, saya teh beriman, direng maksiat. Tapi Bu, yang menarik di doa ini, setelah kita mengaku beriman kepada Allah, ini rada gak normal nih doa nih. Gak normal tuh dalam pengertian gini. Nih kalau cucu saya datang ke saya, pulang sekolah datang, Jida, aku udah selesai hafalan anak Pak. Biasanya anak kalau udah dapat prestasi apa? Minta hadiahnya dong, gitu kan? Nah, sekarang kita sama Allah, ya Allah, aku tuh beriman loh. Tapi abis itu maafkan aku ya Allah. Kenapa coba? Karena dalam berimannya kita tetap ngelakuin dosa. Betul apa betul? Ibu, kenapa ibu bilang kayak begitu, kayak nggak orang beriman aja? Allah, kamu belum ngerasain dengan suami kayak gimana ya Allah? Kenapa dia dulu yang diambil? Kenapa nggak suami orang dulu ya Allah? Innana amanah, faghfir lana ya Allah. Iman apa kagak? Bahwa pada sholat qobliyah ba'diyah sholat, kalau dapat 12 rakaat atau di hadis lain 10 rakaat setiap hari rawatib kita lakukan, janji Rasul Allah akan memberikan rumah di surga. Iman apa kagak? Rawatib semua apa kagak? Ada juga tetap yang kagak rawatib kan? Itu kan untuk dimaafkan. Jangan tagih, jangan hisap saya di akhir ya. Baik, wa'afu minkum.